Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lanjutan dari materi fotosintesis, terutama mengenai karbon asimilasi reaksi. Nah, kalau sebelumnya kita udah belajar mengenai reaksi terangnya. Nah, kalau sekarang kita masuk ke reaksi pembentukan karbon atau carbon fixation reaction. Ya, dan ini bukan, ingat ya, ini bukan termasuk dalam reaksi gelap gitu. Nah, secara garis besar proses pembentukan karbon ini didapat dari CO2 ya yang diinkorporasi atau difiksasi menjadi sebuah compound organik yang memiliki 3 buah karbon gitu. Jadi dari karbon yang ada di CO2 ini kita ambil karbon-karbonnya ya dan dibentuk menjadi komponen yang rantai karbonnya itu ada 3. Nah, rantai ini ya, komponen yang baru ini disebut dengan trio fosfat atau glyceraldehyde 3 fosfat atau biasa disebut dengan G3P. Oke. Nah, G3P itu yang di sini, ini G3P merupakan prekursor dari kompleks biomolekul yang seperti sucrose, lalu starch, lalu cell wall dengan intermediate produknya yaitu hexose fosfat. Ya. Kemudian hexose fosfat ini bisa berubah menjadi pentose fosfat yang berfungsi sebagai metabolic intermediate dari eh, pembentukan DNA, RNA, protein juga lipid. Gitu. Jadi kalau kita lihat yang di sebelah sini, ya, di sebelah bawah sini, ini adalah proses yang pertama yang sudah kita pelajari hari Selasa lalu. Lalu kalau yang di proses selanjutnya, yang di dua ini adalah proses carbon assimilation reaction. Nah, di dalam proses reaksi pembentukan karbon ada yang disebut dengan Calvin cycle. Ya. Nah, Calvin cycle ini terjadinya di stroma. Oke. Nah, di dalam Calvin cycle ini terdapat 3 proses, ya 3 stage. Yang pertama adalah proses fiksasi, lalu yang kedua adalah proses reduksi, dan yang ketiga adalah proses regenerasi. Oke. Di proses fiksasi ini, bahan awalnya adalah ribulose 15 bifosfat atau RUBP. Nah, sebanyak 3 buah RUBP itu dan 3 molekul CO2 akan mengalami fiksasi menjadi 3 fosfoglycerat dan jumlahnya ada 6 ya. Jadi 6 3 fosfoglycerat. Oke. Dan enzim yang berperan dalam proses fiksasi ini disebut dengan rubisco atau ribulose bifosfat karboksilase atau oksigenase. Oke. Kemudian setelah proses fiksasi menjadi 6 3 fosfoglycerat, ada proses selanjutnya yaitu proses reduksi. Ya. Dia akan mereduksi senyawa ini dengan membutuhkan 6 buah ATP ya di sini plus juga 6 buah NADPH ya di sini. Nah, kedua NADPH dan ATP ini adalah produk hasil dari fotosintesis ya di reaksi terang gitu. Jadi kalau stoikiometrinya masih ingat mengenai pembentukan NADPH dan ATP dari CO2 serta H2O. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya yang bisa digunakan pada siklus Calvin. Gitu. Nah, hasil dari proses reduksi yaitu ini.
ada 6 buah G3P. Diseraldehyde 3 fosfat. Atau yang tadi, yang sebagai produk intermediate, kalau di sini sebagai produk intermediate untuk masuk ke hexose fosfat dan untuk membuat sucrose, starch maupun cellulose. Tuh. Nah, karena ada 6 G3P ini, satu molekulnya ya akan masuk ke dalam energy production. Ya, satu molekul masuk ke di sini, yaitu untuk energy production. Gitu. Lalu masih terdapat sisa berupa 5 G3P yang akan masuk lagi ke step ketiga. Ya. Step 3 atau disebut dengan stage regenerasi. Ya, artinya adalah dia meregenerate 5 G3P yang masuk dari proses reduksi plus dengan 3 buah ATP bentuk ini lagi 3 RUP begitu ya. Jadi sehingga oke, nah ini adalah apa namanya tulisannya ya. Oke, sehingga kalau misalnya dijadikan apa namanya diilustrasikan dalam sebuah summary, jadi membutuhkan 3 buah CO2 ya untuk menghasilkan satu molekul G3P dengan bantuan 9 buah ATP serta 6 buah NADPH. Kenapa 9? Karena dari sini. Yang di sini ada 6, di stage kedua, lalu di stage ketiga juga ada 3. Makanya hasilnya 9. Oke. Nah, karena ingat nggak kalau glukosa itu ya glukos itu kan punya rantai karbonnya itu ada 6 ya, 6 rantai karbon kan 6 karbon. Nah, sedangkan 1 G3P itu hanya memiliki 3 rantai karbon. Sehingga untuk membuat satu buah glukosa membutuhkan 2 Calvin cycle. Ya. Jadi karena satu G3P ini hanya memiliki 3 rantai karbon, maka membutuhkan 2 Calvin cycle untuk membuat satu buah glukosa. Karena satu buah glukosa memiliki 6 rantai karbon. Begitu ya, masih bisa diikutin ya. Oke. Sip, ini juga tadi kita sudah bahas stoikiometrinya dari asimilasi karbon pada Calvin cycle. Oke. Ini adalah hasil awalnya. 3 CO2 plus H2O akan menghasilkan 1 G3P dan membutuhkan ini yang kita butuhkan. Oke ya. Nah, ini adalah proses pembentukan G3P untuk menjadi macam-macam. Gitu. G3P ini ingat ada 3 karbonnya dan di glukos ini ada 6 karbonnya. Starch ini banyak. Nah, ini banyak sekali karbonnya. Nah, intinya adalah setiap molekul G3P ini dia bisa berubah menjadi berbagai macam produk serta intermediate tergantung pada enzimnya. Gitu. Dan yang paling dibutuhkan adalah intermediate berupa ini, glukos 6 fosfat. Ya. Dari sini
kita bisa berubah menjadi macam-macam. Salah satunya adalah glukosa, serta kalau dilanjutkan lagi akan menjadi starch. Gitu ya, jelas? Oke, proses karbon asimilasi reaksi sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Lalu kita lanjutkan dengan kuis. Ya, jadi silahkan Mas dan Mbak mengerjakan kuis hingga hari Jumat ini pukul 9 malam pada link yang sudah tertera atau QR code berikut ini. Jadi tinggal scan saja akan ke direct ke kuisnya. Kemudian tolong akses menggunakan email UGM karena hanya saya batasi untuk pengguna email UGM saja. Oke. Kemudian bagi para mahasiswa yang tidak mengerjakan kuis ini, tidak akan saya anggap sebagai masuk kelas saya. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.